Mulai belajar bahasa Jepang itu dari mana sih? Sini gue kasih tahu. Pengalaman gue pribadi sih ngerasa lebih enak kalau kita mulai belajar dari hurufnya dulu, hiragana, katakana. Nanti kalau udah, itu baru kita perlahan lanjut ke namanya bumpo atau grammar. Nanti barengan juga kita belajar si kotoba atau kata-kata sama kanji. Itu bertiga jalan barengan tuh. Kenapa nggak pakai huruf Latin aja? Karena biasanya buku-buku yang dari Jepang itu nggak ada bantuan romajinya atau huruf Latin. Jadi kita mau nggak mau harus bisa nih si hiragana sama katakana. Kalau dipikir-pikir sebenarnya penghalangnya emang bener sih. Itu dimulai dari hurufnya dulu. Karena hurufnya itu sendiri ada 3. Hiragana, katakana, sama kanji. Nah, hiragana itu bisa dibilang yang sering banget dipakai, hampir kayak mungkin 80% itu dipakai dalam huruf-huruf yang nanti muncul gitu di buku-buku kalian, kita pakai dalam ngerjain soal-soal bahasa Jepang. Nah, nanti baru si katakananya, itu sebenarnya porsinya lumayan besar juga, tapi lebih sering kita pakai ketika kita ngomongin hal-hal asing, atau mungkin yang nggak dari Jepang asli gitu. Bahasa gampangnya gitu. Nah, si kanji ini itu yang lebih repot lagi karena jumlahnya jauh lebih banyak dari hiragana sama katakana. Hiragana sendiri kalau dihitung itu sekitar 46 huruf, katakana juga sekitar 46 huruf. Nah, yang kanji itu yang repot karena dia itu bisa sampai ribuan gitu dan bentuknya semua beda-beda. Itu lebih susah lagi, kecuali kalian punya basic belajar Mandarin. Angka 46 yang gue sebut tadi buat si hiragana sama buat si katakana itu cuman huruf utamanya aja. Jadi nanti ada juga yang kalau misalkan ditambahin simbol gitu ya, itu nanti bunyinya jadi beda lagi. Atau kita gabungin dengan huruf lain, nanti hurufnya jadi lebih kecil, itu nanti bacanya jadi beda lagi. Pokoknya hal-hal kayak gitu, itu juga ada. Cuman kalau misalkan kita bisa si hiragana katakana yang utamanya aja, itu nanti mau digabungin atau diubah-ubah, itu nggak akan menjadi masalah buat kita. Seinget gue pas kuliah sastra Jepang itu, kalau nggak salah sekitar 46 huruf gitu ya, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ya buat belajar. Dan itu pun kayak sebelum mulai si perkuliahan gitu. Jadi pas nanti masuk kelas itu udah langsung lompat ke belajar bumpu atau si grammarnya gitu. Nah, untuk hiragana katakananya itu bisa dibilang belajar sendiri atau mungkin dibantuin gitu sama teman-teman atau mungkin kita bilangnya senior di kampus. Yang gue mau sampein sebenarnya satu aja sih. Belajar itu jangan dihajar semua. Jadi lebih enak kalau kita tuh bisa belajar dengan cara yang emang sistematis. Kita tahu nih dari A ke B, B ke C, dan nanti lanjutannya kita belajar apa lagi. Dibandingkan kayak oh ya udah kita belajar semuanya, nanti kita lihat nih mana yang nyantol di kepala kita. Kalian sendiri belajar bahasa Jepang gimana? Kasih tahu komen di bawah ya.